Kalau keadaan kalian susah, kalian terpuruk, atau kalian itu dalam keadaan terhimpit, salah satunya ilmu sederhana yang Pepito ingin sampaikan kepada kalian adalah ilmu yang saya berikan kepada teman-teman sekalian, yaitu ilmu pawon. Ya, pawon. Kalian itu beruntung karena kalian itu memutuskan untuk melihat video ini. Video ini akan memberikan pesan-pesan positif, ilmu yang out of the box kepada kalian. Ilmu yang bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan mungkin solusi untuk permasalahan kalian. Jadi simak video di channel ini, karena mudah-mudahan akan meningkatkan vibrasi kalian dan menarik atau mengundang rezeki untuk kalian. Halo teman-teman semua, salam sejahtera untuk para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Terima kasih kalian sudah mengklik channel ini, channel yang memberikan informasi, tutorial, pencerahan, pandangan-pandangan yang out of the box, dan juga pesan semesta. Channel ini itu mendorong kalian untuk menjadi seorang manifestor yang sukses, yang berkah dan handal. Halo para pemirsa YouTube semua, jumpa lagi dengan Pepito di channel kita semua itu Mujikai, channel yang out of the box, channel yang memberikan pencerahan dengan ilmu-ilmu yang sederhana, ilmu-ilmu yang bukan receh loh ya, bukan receh. Sesuatu yang sederhana itu bukan receh teman-teman sekalian. Something simple is expensive. Kalian lihat deh, orang-orang yang tajir ya, orang-orang yang bervibrasi tinggi, itu mereka sekarang melakukan yang namanya minimalisasi ya. Jadi bentuknya itu kalau bikin rumah mereka itu minimalisasi ya, kalau bentuk dekor-dekor itu mereka minimal, jadi tidak rumit dilihatnya gitu loh. Dan yang sederhana itu biasanya itu berkualitas ya, dan mahal. Jadi teman-teman sekalian, jangan mengecilkan kata-kata sederhana. Hidup sederhana itu bisa jadi itu hidup mewah loh teman-teman sekalian. Ya, karena kenapa? Orang yang bisa hidup sederhana itu mereka pasti mendapat kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu adalah kemewahan. Coba deh teman-teman sekalian, apa yang kalian cari ya, apa yang orang cari, yang mereka itu terbang ke luar negeri, cari uang banyak, liburan ke tempat-tempat wisata yang mewah seperti kapal pesiar ya, itu kan mereka mencari kebahagiaan. Tetapi ada orang yang tinggal di desa ya, tinggal di desa dengan keluarganya ya, menjadi petani atau berdagang atau angon wedus, angon sapi, tapi mereka itu damai dan bahagia. Itu vibrasi tinggi teman-teman sekalian. Jadi kalau kalian itu sekarang susah payah kerja di kota, pendapatan sedikit, itu kalian harus berpikir. Kalau kalian kelelahan, kalian kecapean, pikiran kalian depresi, ya, berarti vibrasi kalian rendah. Kalau kalian vibrasinya rendah, kalian sudah tentu tidak akan bisa mengundang rezeki. Yang ada kalian tuh mengundang hal-hal yang negatif, seperti penyakit, kekurangan uang, resah, khawatir, marah, galau, dan lain sebagainya. Nah, di channel ini, Pepito itu ingin memberikan ilmu sederhana di mana kalian itu, walaupun tinggal di ibu kota, atau walaupun kalian tinggal di kota, di tengah kota yang rame dengan kompetisinya, kalian itu masih bisa mendapatkan kebahagiaan teman-teman sekalian. Kalian tuh masih ingat bersatu dengan alam semesta, kalian masih ingat kalau alam semesta itu selalu siap sedia itu memberikan apa saja gitu loh, karena alam semesta itu sudah menyediakan semuanya. Karena kalian itu bingung sama kesibukan kalian, kerutan pikiran kalian, jadi lupa.
Jadi kalian tidak merasa kalau Tuhan itu memberikan rezeki kepada kalian setiap saat, setiap waktu, penjagaan kepada kalian. Suara-suara pemberitahuan itu setiap kali itu pasti kalian terdengar di benak kalian, di hati kecil kalian. Tapi apakah kalian itu mendengarkan itu? Ya karena sibuk sendiri, kalian sudah sibuk sendiri, makanya kalian tidak mendengar suara halus itu, peringatan-peringatan yang ada di sekitar kalian. Ya, hati-hati, jangan ke arah sini. Ya, hati-hati, jangan pergi sama orang itu. Hati-hati, jangan pacaran sama orang ini. Hati-hati, jangan investasi di sini. Itu kalian tidak mendengarkan, kalian menggunakan emosi kalian saja. Ya, akhirnya kalau kalian celaka, itu siapa yang disalahkan, teman-teman sekalian? Ya, makanya mudah-mudahan bila kalian melihat video ini, melihat Pepito ini berbicara kepada kalian, mudah-mudahan bisa memberikan pandangan-pandangan yang lain ya untuk teman-teman sekalian, dan kalian bisa share video ini untuk teman-teman kalian yang lain ya. Mungkin kalian seorang pekerja devisa ya, kalian pergi ke luar negeri untuk mencari rezeki yang akan kalian kirim ke kampung halaman kalian ya. Masa itu kalian itu harus menjadi pahlawan devisa terus? Masa kalian harus setiap kali itu kerja terus ya? Atau kalian harus pergi ke luar negeri kerja di sana terus? Apakah kalian nggak capek? Apakah kalian nggak kangen kampung halaman? Nah, kalau kalian menemukan video ini, kalian save, kalian subscribe ya, dan kalian jalankan ilmu-ilmu sederhana yang ada di sini. Papito ini akan memberikan ilmu sederhana, tips sederhana yang bisa memberikan kalian itu pencerahan dan rezeki yang pasti ya. Karena tips ini tuh mengundang rezeki. Ini benar teman-teman sekalian. Walaupun tips sederhana ini kadang nggak nyambung, apa hubungan si A, apa hubungan kita melakukan ini dan mendapatkan itu sepertinya nggak nyambung. Dan kalau dipikirkan secara logika, itu tidak bisa dilogikakan. Sama kalau kalian itu, kenapa kalian mencintai pacar kalian, kenapa kalian mencintai kekasih kalian, mencintai pasangan kalian ya, kenapa kalian menikahi dia ya, padahal kemungkinan dia itu dibilang orang itu, kenapa kamu memilih dia itu nggak sepadan sama kamu. Tapi kenapa kalian memilih orang itu untuk menjadi pasangan kalian? Kan bisa dilogikakan nggak? Kalian bisa berpikir dengan logika nggak? Kenapa kalian melakukan itu? Tidak bisa kan? Nah sama, berarti kan sesuatu itu tiba-tiba muncul di hati kalian dan kalian jalankan. Sama dengan tips-tips ilmu sederhana yang ada di channel Ito Mujigaya ini. Ada yang saya itu bisa melogikakan, ada yang tidak, tetapi saya itu seorang praktisi ya, saya itu seorang pelaku ilmu-ilmu sederhana ini, karena pada waktu saya terpuruk, saya itu pengen mencari jalan keluar ya. Dari doa saya itu muncul jalan-jalan yang aneh ya, mendapatkan ilmu-ilmu yang aneh yang tidak masuk logika saya. Seperti salah satunya adalah kasih makan semut dengan gula ya, kasih makan kucing ya. Sama dengan ilmu yang berikut ini. Ilmu berikut ini itu kalian, kalau saya kasih tahu itu kalian apa hubungannya ya, kan pasti berpikir begitu. Tetapi ini itu dipakai sama orang luar negeri juga teman-teman sekalian. Saya nggak tahu mereka itu belajar dari mana ya. Jadi saya tahu ilmu ini adalah ilmu kuno ya, ilmu kuno, ajaran-ajaran orang pendahulu ya, leluhur-leluhur kita, kakek nenek. Ini juga dipelajari juga di ilmu-ilmu Cina ya. Ini ilmu kuno
Ya, oke, saya kasih tahu kepada kalian, ilmu ini adalah ilmu membersihkan dapur, ya. Saya kasih nama ilmu pawon lah ya, pawon. Pawon itu kan tempat kita memasak. Jadi apa hubungannya membersihkan dapur dengan kita mendapatkan peruntungan, dengan kita mendapatkan rezeki? Nah, ini yang saya mau jelaskan, tetapi saya jelaskannya itu dari bukti yang terjadi pada diri saya. Karena kalau dilogikakan, saya juga tidak bisa melogikakan, ya. Saya tidak bisa melogikakan ilmu ini bisa mengundang rezeki. Tetapi yang saya jalani pada saat saya menggunakan ilmu ini, itu rezeki datang terus-menerus, teman-teman sekalian, ya. Bahkan saya sempat itu tidak bekerja, ya. Ya saya memang sekarang bisa dibilang itu seorang YouTuber, ya. Tetapi saya juga seorang konsultan. Saya coach untuk pengembangan diri. Saya coach untuk bagaimana kita itu bisa mengembangkan usaha kita, membangun usaha kecil dari nol sampai menjadi sesuatu yang bisa mendapatkan keuntungan, ya. Jadi saya itu menerima jasa konsultasi untuk kalian bikin usaha, untuk kalian itu branding, ya, untuk kalian itu branding diri kalian, atau kalian mau menjadi seorang YouTuber, pengen memilih niche apa yang cocok buat kalian, ya, itu saya bisa lihat. Saya mempelajari dan menganalisa dari aura kalian, ya, energi kalian, cocoknya apa untuk diri kalian. Itulah. Jadi profesi saya itu sekarang sebagai konsultan dan seorang YouTuber, ya, karena saya sudah mempunyai tanggung jawab sekarang untuk membuat konten-konten YouTube yang mudah-mudahan bisa memberikan dampak positif kepada kalian semua dan meningkatkan vibrasi kalian, ya. Nah, teman-teman sekalian, saya mau menjelaskan ini kembali lagi ke ilmu yang saya berikan kepada teman-teman sekalian, yaitu ilmu pawon, ya. Pawon itu tempat di mana kalian itu memasak nasi, ya, memasak beras jadi nasi. Beras itu suatu rezeki yang kalian coba raihkan. Kalian itu kerja untuk beli apa? Beli beras. Apalagi orang Indonesia, ya, orang Indonesia itu ada istilah itu bekerja untuk mencari sesuap nasi, ya. Yang lebih keren lagi mencari sesuap berlian, ya. Tetapi kalau kalian punya berlian nggak ada nasi, terus kalian mau makan apa? Ya sekarang bisa kalian makan mie instan, bisa, ya. Tetapi kalau kalian terus makan mie instan tidak ada gizinya. Yang paling utama adalah kalian itu tetap ada nasi dan ada proteinnya, itu telur, ya. Makan nasi sama telur aja itu sudah bagus dan bergizi. Nah, kalian memasaknya di mana? Di pawon, di dapur. Nah, hubungannya apa? Membersihkan pawon dapat rezeki. Nah, ini teman-teman sekalian, ini itu pawon itu adalah tempat di mana kalian bisa meningkatkan energi positif. Bila pawon kalian kotor, bila pawon kalian berantakan, kalian itu akan mengundang banyak sekali binatang-binatang dan juga penyakit, dan juga bisa juga mengundang kesialan. Ya, kalau kompor kalian kotor, tempat tatakan kalian buat motong-motong itu kotor, itu bisa mengundang penyakit, kalian bisa mengundang keracunan, ya, untuk keluarga kalian. Itu logikanya, ya. Terus kalau pawon kalian kotor, itu kalian itu memasak juga nggak suka kan, akhirnya kalian itu kalian pergi keluar jajan, beli makanan, kan malah boros. Tetapi kalau pawon kalian itu bersih, itu energi positif itu masuk, ya. Kalian rapikan tempat penyimpanan beras kalian rapikan rak-rak untuk memasak, ya. Walaupun pawon kalian sederhana, walaupun pawon kalian mungkin itu kalian masih memasak pakai tungku, ya, pakai kayu bakar, atau tanahnya masih dari tanah bukan lantai,
ya, bukan paving, tetapi tetap harus kalian bersihkan teman-teman sekalian. Itu kalian lihat, rezeki kalian itu akan mengalir deras. Kalian coba lihat deh youtuber dari desa ya, yang niche-nya itu, yang kontennya itu memasak. Dia memasak di dapur ya. Pada saat dia memasak di dapur itu kan pasti akan jelek kalau dilihat orang, itu dapurnya itu kotor ya. Walaupun mereka di desa itu memasak itu masih dengan kayu bakar, dengan kompor tanah liat, tapi mereka itu pasti membersihkannya, pasti dibikin rapi karena kan mau dibikin konten ya. Akhirnya apa, konten mereka itu meledak loh teman-teman sekalian. Jadi kalau kalian mau menjadi YouTuber, coba kalian bikin konten memasak ya, konten memasak dengan kalian itu berbenah dapur ya. Ini aja orang desa yang dia masak itu dengan menggunakan tungku, dengan kayu bakar, itu orang tertarik. Dan coba kalian lihat, ada youtuber yang memberikan resep masakan ya, itu bagus sekali, itu banyak peminatnya teman-teman sekalian. Jadi itu salah satu logikanya ya, logikanya kita membersihkan dapur, kita membersihkan kompor kita membersihkan lantai dapur kita ya, dan kita merapikan bumbu-bumbu yang ada di dapur, kita merapikan tempat beras kita, itu bisa mengundang rezeki teman-teman sekalian. Salah satunya yaitu kalau kalian mau menjadi YouTuber konten makanan ya, kalian itu pastikan memperlihatkan dapur kalian ya. Terus yang tanpa logikanya apa? Nah, yang tanpa logikanya ini, ada orang luar negeri. Ini saya itu dapat informasi dari aplikasi tetangga, itu ada orang luar negeri, setiap dia membersihkan dapur, dia dapat undian. Dia dapat undian berhadiah. Makanya dia juga mengajarkan ilmu membersihkan kompor dan dapur itu ke orang-orang. Dia membagikan, kalau di luar negeri itu kan masih ada lotre ya, masih ada yang namanya undian berhadiah, seperti dulu Indonesia ada, tapi sekarang saya nggak tahu di Indonesia masih ada nggak. Kalau masih ada tolong komen ya teman-teman sekalian. Kalau tidak tuh kalian coba, kalau mau pasang undian berhadiah, itu kalian tuh bersihkan dapur dulu. Pokoknya itu kalian bersihkan dapur lah, bersihkan kompor, bersihkan dapur. Kalau ada pertanyaan, Pepito, saya itu tuh tidak punya rumah, saya tidak punya dapur. Ya sudah, kalian pasti, kalau misalnya itu bekerja di rumah orang kan, kalian pasti ada dapur rumah orang itu kan, bersihkan dapur rumahnya orang itu. Kalau kalian itu kos-kosan, kalau kalian itu ngekos, dapurnya ada di bawah ya, ada yang seperti itu, coba tolong kalian bersihkan dapur kos-kosan kalian. Walaupun di sana itu banyak orang yang ngekos ya, tetapi kalian itu harus yang menyadarinya kalau kalian itu perlu membersihkan dapur. Jadi alam semesta, Tuhan itu melihat siapa yang membersihkan dapur, walaupun kalian tidak dilihat sama manusia ya. Itu anehnya itu di situ teman-teman sekalian. Kalau kalian membersihkan dapur ya, walaupun itu dapur orang lain, itu energi positifnya ketarik yang membersihkan. Itu nggak tahu, tetapi walaupun kalian yang membersihkan, tetapi semua orang itu jadi kena energi positifnya. Nah, gitu loh teman-teman sekalian. Jadi tidak ada salahnya kalian membersihkan dapur orang lain kalau kalian tinggal di situ. Kalian mengekos di situ dan kalian membersihkan dapurnya, atau mengarahkan teman-teman sekalian untuk membersihkan dapur, itu sangat bagus. Itu bisa menarik rezeki buat kalian dan bisa menarik rezeki positif di kos-kosan itu. Dan mudah-mudahan kalau misalnya kalian itu seorang pekerja lepas, nanti kalian akan mendapatkan pekerjaan yang bagus, akan mendapatkan pasangan hidup, akan punya rumah sendiri ya, yang kalian bisa atur semau kalian ya. Kalian bisa atur dapurnya kayak gimana, kalian bisa atur ruangan kalian seperti apa. Tetapi cobalah kalian berangkat dari kalian membersihkan dapur dulu. Kalau keadaan kalian susah, kalian terpuruk, atau kalian itu dalam keadaan terhimpit, salah satunya ilmu sederhana yang Pepito ingin sampaikan kepada kalian adalah coba kalian bersihkan dapur kalian ya. Kalau ada barang-barang yang tidak perlu di dapur kalian, itu buang saja.
buang saja ya teman-teman sekalian. Pokoknya dapur kalian tuh harus bersih, wangi ya, dan kalau dipandang itu sedap. Dan jangan lupa penerangannya, kalian juga harus terangi pawon kalian itu, karena pawon kalian itu tempat rezeki kalian ya. Dia itu tempat untuk mengundang rezeki masuk ke tempat kalian, mau itu tempat kosan kalian, kontrakan kalian, bahkan rumah kalian ya. Nanti itu akan meningkat, rezeki kalian itu akan meningkat insya Allah ya, dengan izin Tuhan. Tapi ini terbukti kok di saya, itu terbukti ya, terbukti itu teman-teman sekalian. Coba kalian sekarang yang melakukannya ya. Kalau kalian belum tahu ilmu ini, kalian lakukan ilmu sederhana ini, mudah-mudahan membantu dan kalian mudah-mudahan menjadi orang yang kaya ya, orang yang selalu didatangi rezeki ya teman-teman sekalian. Itu aja untuk ilmu sederhana yang saya bagikan di video ini kali ini. Kita lanjut di video-video berikutnya dengan ilmu-ilmu sederhana yang lain yang mungkin cocok untuk kalian dan bisa meningkatkan keadaan kalian, bisa memberikan solusi kepada kalian, pencerahan dan hiburan serta pengharapan untuk kalian menjalani kehidupan ini ya, menjadi sosok yang bervibrasi tinggi dan bahagia. Itu aja teman-teman, semoga kalian selalu dalam keberlimpahan dan kebahagiaan. Akhir kata Pipito mengucapkan terima kasih.